dilihat ke papan. Kita meneruskan pelajaran tajwidnya. Kalau yang kemarin pelajaran tajwid di bab ke-7. Bab ke-7 Qalqalah, ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Meskipun ada pelajaran tajwid, namun dan ini saya senang ini. Ada pelajaran tajwid yang qalqalah akbar, tapi itu jarang sekali. Contohnya tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah itu ada yang menamakan akbar karena ada dua pantulan yang jadi satu, kemudian sampai mantulnya di belakang setelah hurufnya. Tab tidak boleh wa tabb karena ada dua mantul jadi satu, akhirnya agak ditahan mantul di belakangnya. Tapi ini kebanyakan pelajaran qalqalahnya cuma dibagi dua. Kita langsung teruskan bab ke-8 sambil dibacakan nanti untuk pengulangan, tapi satu persatu ini insya Allah saya sampaikan. Bab ke-8 hukum ra. Hukumnya dibagi menjadi dua. Satu, ra tafhim. Yang dinamakan ra tafhim adalah setiap ada ra fathah tanwin, ra dhammah tanwin, ra sukun didahului fathah, ra sukun didahului dhammah, ra sukun yang ada hamzah wasalnya didahului huruf berharokat, dan ra sukun didahului kasrah yang bertemu dengan huruf isti'la dalam satu kalimat. Langsung dalam satu kalimat huruf isti'la ada 7, yaitu kha, shad, dha, ta, dha, ghain, qaf. Contohnya rabbuka ra fathah, alam taro, dua contoh yang sama, ra-nya ra fathah, khairan ra fathah tanwin, tairan absaruha ra dhammah, ruziquna ra dhammah, sufrun dhammah tanwin, fahjurun dhammah tanwin. Ini tetap saya harakati dhammah tanwin meskipun mungkin ketika melihat tulisan ini kayak bentuknya paknya fak jawab terus bentuknya seperti fi'il amar, tidak masalah. Ini yang penting nilai bacaannya dhammah tanwin. Kalau yang bahas nahwunya biar saja dibahas nahwunya. Mim marqadina ada ra sukun jatuh sul harakat dhammah yang mana? Ra sukun ini ra sukun dalui fathah. Marqadina tidak boleh mim marqadina, tapi harus ada nilai tafhimnya tebal. Marqadina turjauna, yang turjauna pasti tebal karena jatuhnya di harokat dhammah. Biasanya pas langsung tu. Kalau yang ini tidak boleh mar tapi mar, mim marqadina turjauna. Kemudian inir. Nah ini ada ra sukun didahului huruf berharokat, ada ra sukun yang ada hamzah wasalnya didahului huruf berharokat. Berharokat apapun, fathah, kasrah, apalagi dhammah. Ini saya contohkan, ada ra sukun, ada hamzah wasalnya didahului huruf berharokat. Ini mutabatum. Meskipun nanti di pelajaran roh tarkik kan tafhim, kemudian besok ada roh tarkik, itu ada roh sukun jatuh sul harokat, kasroh dibacanya tarkik. Contohnya kalau tidak ada hamzah wasalnya inir tabatum, karena ada hamzah wasalnya inir tabatum. Warhamna. Kemudian qirtasun, irsadan, mirsadan, min kulli firqatin. Sama. Kalau yang ini kan kelihatan ada hamzah wasalnya, bisa diingat. Yang ini perlu dihafalkan, ada huruf isti'la kha, shad, dha, ta, dha, ghain, qaf dalam satu kalimat. Tidak boleh kirto tapi kirtosun, irsadan, mirsadan. Maksudnya sama. Min kulli firqatin. Ya bisa dicari contoh-contoh yang lainnya. Yang penting ada ra sukunnya, meskipun harakatnya sebelumnya berharokat kasroh tapi bertemu dengan huruf isti'la, syaratnya dalam satu kalimat. Paham ya? Silahkan dibaca dulu. Nanti ada 6 kalimat-kalimat yang tersusun ini, kita nanti cari bacaan
bacaan tajwidnya yang sudah ataupun belum disampaikan pelajarannya. Silakan dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Menjadi dua. Satu adalah setiap ada rofatkah tanwin, rodomah tanwin, sukun didahului fathah, sukun didahului domah, sukun yang ada kasar, maksudnya didahului huruf berharapan, dan sukun didahului kasar yang bertemu dengan huruf istilah dalam satu kalimat. Huruf istilah ada 7, yaitu dari kejauhan titiknya tidak kelihatan. Contohnya langsung meskipun poinnya ru tapi ada ingat huruf kalau harus mantul. Silakan dua fahjurun memang enak inir, tapi ini kan ada hamzah wasolnya. Meskipun sebelumnya harapnya kasroh, maka tetap dibaca tafkhim. Inir tabetum, bahkan inir tabetum warhamna irrasun irsodan meskipun biasanya kita sudah paham istilah-istilahnya, tapi tergantung kalau kita tidak terbiasa praktek. Meskipun ini kalau dibuka pelajarannya lebih detail lagi, ada memang dua bacaan, boleh dibaca tafkhim ataupun boleh dibaca tarkib. Kalau para santri kecil disampaikan dua perbedaannya, nanti malah kesulitan. Makanya saya masukkan di bab roh tafkhimnya. Nah, yang saya dengar tadi roh sukun didahului harakat kasroh, ini suaranya masih ir, mir, fir. Kalau sudah bertemu dengan huruf istilah, maka silakan ditafsirkan. Qirtasun, irsadan, mirsadan, min kulli firqatin. Makanya ketika baca harus kelihatan jelas. Jadi bacaannya biar langsung tepat yang mendengarkan tidak menganggap bacaannya keliru. Sebenarnya cuma kurang semangat saja ya, sehingga harus ada pengulangan penyampaian. Silakan dilihat satu baris lagi dari kejauhan kelihatan. Jadi baris yang depan masih kelihatan, yang paling belakang juga kelihatan ya. Sudah kelihatan karena tertutup mas. Tadi kan disuruh bibirnya di depan, ternyata pilih sama temennya. Sudah kelihatan? Silakan dicari bacanya. Dibaca dulu tanpa saya kasih bentuk, karena nanti contoh ini boleh diwakafkan. Rohina, silakan dibaca. Pakai lagu nawan monggo, pakai lagu apapun monggo, ataupun tidak pakai lagu yang penting cara bacanya tepat. Silakan. Saya. Gitu. Kan kira semua. Kan malah kelihatan loh. Iya, silakan. Silakan.
Kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Karena nanti waktunya kalau pengulangannya kembali lama ya. Kullu nafsin bima kasabat, yang seterusnya betul. Cuma kullu nafsin yang saya lihat ini. Ada berapa bacaan? Jadi terlepas dari pelajarannya masih bab 8, tapi kan sebenarnya pelajaran tajwidnya sebenarnya sudah terlewati. Kira-kira ada berapa bacaan yang dipahami? Satu bacaan. Yang mana? Biguna. Ini. Nanti jangan lupa bertanya dengan temannya, karena temannya nanti juga langsung dapat bagian. Yang ditanya langsung dapat bagian. Ini maksudnya satu saja. Iya. Ada yang lain? Kita akan baru saja membahas bab ke-8. Kira-kira ada di bab 8 di sini. Babnya kan sudah sampai bab ke-8. Kita membahas hukum rob, kira-kira ada bacanya? Di bacanya sudah dibaca tadi. Tidak perlu diangan-angan, langsung dilihat. Kira-kira ada enggak? Tidak ada? Tidak tahu dan tidak ada. Ya, kejelian itu perlu ya. Disebutkan bacaan sudah betul, tapi ada bacaan yang terlewati meskipun baru saja diterangkan. Kira apa ini? Bacaan roh? Lagi. Roh ini bacaan rohnya roh berharokat atau sukun? Apa sih kemarin itu? Namanya hari ini bacaannya roh apa? Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau diulangi enggak? Roh apa? Saya bantu penulisannya nggih. Niki, jangan-jangan keliru penyebutannya. Tafhim, bentuk tulisannya tafhimun. Jadi ada dua, ada lagi yang lainnya bacaan, tapi meskipun pelajarannya belum disampaikan. Kira-kira ada bacaannya selain ulangnya? Yang sebelahnya kan sudah ditanya, teman-teman aku dapat kesempatan. Yang Sofian kan sudah ditanya temennya, langsung dapat bagian. Ini yang sudah diterangkan apa yang belum diterangkan? Yang belum diterangkan juga betul. Ya, nanti ketemuan. Yang mati Ketemuan. bertemu nun. Terus cara bacanya namanya? Memang hukumnya yang mati atau yang sukun itu ada, tapi bukan hukum dengan nun, tapi jangan salah harokat. Iya. Terus lantas ada bacanya? Iya, ada bacanya toh? Namanya? Apa? Enggak, Pak. Saya bertanya terus saya menjawab. Bukan pertanyaan dikembalikan lagi biar saya menjawab. Iya, pasti sebenarnya sudah paham ya, ada bacanya maksudnya. Yaitu sudah dijawab sama mbaknya. Namanya? Aku yang jauh. Yang bantu, yang belakang silakan baris yang bawahnya. Mungkin satu baris saja karena waktunya nanti tidak cukup. Dibaca dulu, kemudian nanti dibaca bacanya. Silakan dibaca wakaf. Kelihatan Pak. Yang jawab tadi yang mana? Yang itu Pak. Ya. Oke, silakan. Nggak kelihatan dari itu. Iya. Silakan. Gini. Betul dalam berapa? Pak, dibawa ke sana. Silakan mbaknya menunjuk temannya yang ingin
dibaca dulu, kemudian dicari bacanya. Udah kelihatan juga. Karena waktunya nanti selesai. Pun saya bacakan, langsung saya tunjuk ke poinnya saja. Fa innahu yasluku min baini yadayhi. Saya baca wakaf, meskipun pelajarannya ini belum ada wakafnya karena wakafnya nanti di halaman 10 di jilid 6. Fa innahu, ada berapa bacaan? Ada 2. Yang pertama fa innahu, ada 2. Yang pertama guna, coba ada nun bertasydid hu. Ini bacanya panjangnya sama seperti matobi. Kalau bahasanya sama, jadi kan tidak sama orangnya. Enggak tentu. Bacanya kan sama. Dua ketukan gitu. Tapi yang satu matobi yang ternyata ini sama seperti matobi namanya. Jadi kadang yang perlu diketahui, tapi khusus huruf H gitu. H dhamir masilah qasiro. Kalau tawilah itu masilah qasiro yang bertemu dengan hamzah. Akhirnya dibaca panjang. Yasluku min baini yadayhi. Saya baca langsung. Kira-kira ada berapa bacaan? 2. Yang satu Iqlal. Oh, ini dan bacanya pas. Sebab terus dengan yang terakhir yadayhi. Saya wakafkan, akhirnya ada bacaannya. Meskipun kalau tidak diwakafkan tetap ada bacaannya. Tidak ada bacaannya kalau saya tidak wakafkan. Diwakafkan malah jadi ada bacaannya. Maka disebut hampir sama karena ada wakafnya. Tapi ini berbeda karena ada yang sukun jatuh setelah harokat fathah bertemu hidup dibaca wakaf. Yadaihi, baini yadaihi. Ini kan ada nilai lemnya, bedanya bertemu huruf hidup dibaca wakaf. Makanya jadi mat disebut mat lem. Hampir sama nih. Bacanya sama, berapa? 6 ketukan. Meskipun hukumnya boleh 2 ketukan ataupun 4 ketukan. Makanya kalau contohnya as-salatu khairun minan naum, ada yang dengar panjang, tapi ada juga yang dengar as-salatu khairun minan naum, cuma pendek. Itu menggunakan hukum yang sama, tapi cara bacanya perbedaan panjangnya saja yang digunakan. Tapi terkadang mereka langsung blok, itu boleh 2 ketukan, padahal jawab semua. Ini untuk pelajaran tajwidnya dicukupkan. Intinya pelajaran hukum roh yang hari ini roh takfir, besok kita lanjutkan ada roh yang lainnya yaitu roh tarkib. Mungkin cukupkan. Terima kasih.